Michael Edwards has gone back now as the CEO of SG, and he has ideas different to what people may be thinking of Xabi Alonso. Roberto De Zerbi at Brighton is the guy at the top of his list. Seriously, dari mana sumbernya Bang Aris Andi? Ayo kita buka langsung. Ayo. Seriusan loh. Seriusan. Reds TV berkolaborasi dengan Fever Pitch membuat merchandise pertama bertemakan jersey vintage yang sangat klasik sekali. Waduh. Lengkap dengan tulisan Reds yang dimanipulasi agar terlihat seperti logo ikonik dari Carlsberg yang menjadi sponsor utama jersey Liverpool di tahun 1992 sampai dengan 2010. Di bagian atasnya ada badge Liverbird versi Reds dengan tulisan International Copites yang menggambarkan identitas kami sebagai fans Liverpool internasional. Di bagian belakang tidak lupa juga tentunya kita sematkan angka 97 untuk mengenang korban tragedi Hillsborough. Dan tentunya pilihan opsional bagi kamu yang ingin menggunakan nameset dan nomor punggung. Fever Pitch dengan jenius mendesain bagian kerah dan bagian lengan dengan memberikan dua list sekaligus memadukan warna hijau army dan putih, membuat jersey ini terasa vintage dan modern di satu waktu yang sama. Sesi pre-order dimulai tanggal 17 Maret hingga 7 April 2024, tersedia dari ukuran S hingga 4XL dengan opsi lengan pendek dan panjang. Harga ready stock 250.000, tapi kalau kamu ikut sesi pre-order ini cukup bayar 199.000 saja. Pesan sekarang merchandise spesial perdana Reds ini di marketplace Fever Pitch, jangan sampai kelewatan. Klik link yang ada di deskripsi. Mari kita lanjut ke breaking news. Nah ini dia ya gitu nih. Gue pengen bahas ya Bang sih. Nah ini Xabi Alonso ya baru beberapa jam lalu mengkonfirmasi keputusannya bahwa dia akan stay di Leverkusen untuk musim depan ya setidaknya ya, dengan mengatakan ini adalah tempat yang paling tepat buat gua katanya saat ini katanya ya. Jadi di press conference kemarin hari Jumat pra pertandingan tentu saja Xabi Alonso mengkonfirmasi bahwa ini memang merupakan musim yang banyak sekali spekulasi ya terkait masa depan gua katanya. Dan I want to reflect during the international break and take a decision katanya. Gua coba memanfaatkan waktu international break kemarin itu untuk mengambil keputusan apakah gua akan stay di Leverkusen ini atau gua lanjut ke level berikutnya, yaitu pindah ke Liverpool mungkin atau ke Munchen ya kan. Minggu lalu kata Xabi Alonso dia melakukan pertemuan dengan di level inian ya, tentu saja director itu untuk memutuskan keputusannya sebagai pelatih Leverkusen. Dan setelah menganalisa segala opsinya, dan Xabi Alonso mengaku dia mencoba untuk mengambil keputusan yang paling tepat untuk karir kepelatihannya. I try to take them in natural way. Gue mencoba untuk mengambil keputusan itu dengan cara yang paling natural katanya, paling alami. At the moment this is the right place for me to develop as a coach, ya kan? Saat ini adalah Leverkusen adalah tempat yang paling tepat ya untuk gue berkembang sebagai seorang coach ya, sebagai seorang pelatih beneran. I am a young coach. Gua adalah pelatih yang muda. Right now this is the right place. Dan gua rasa saat ini adalah tempat yang paling tepat. Ya, jadi ini memang banyak menjawab atau membuktikan ya sebagian fans yang mengatakan kayaknya Xabi Alonso akan bertahan deh Bang. Nggak sedikit juga kemarin yang bilang kayak gitu. Prediksinya adalah kayak Xabi Alonso akan tetap bertahan supaya dia bisa lebih berkembang lagi lah ya, mencari banyak pengalaman lah gitu ya, biar lebih mateng lagi gitu. I have to thank the management, the club, and had been supportive and I feel respected by all department. Jadi berterima kasih tentunya kepada manajemen dan juga para fans yang sudah mendukungnya ya di Leverkusen. Dan itu juga menjadi deadline ya buat Xabi Alonso untuk segera memutuskan ya kepada jajaran manajemen, karena kan tentunya lo harus ngasih waktu kayak Jurgen Klopp lah, ngasih banyak waktu untuk mencari penggantinya. Jadi dia informasi lebih cepat dia ngabarin lebih cepat lah, nggak di ujung. Jadi dikabarin ke manajemen gue stay apa enggaknya gitu, karena kalau misalnya dia cabut kan pastinya butuh waktu untuk mencari penggantinya. Nah makanya dia kabarin pas deadline ya kan, kemarin pas international break, dan akhirnya keluarlah keputusan bahwa dia akan stay di Leverkusen gitu teman-teman. Saat ini tentu saja front runner-nya adalah Ruben Amorim yang selama ini menjadi opsi kedua tentu saja
ya, nama Ruben Amorim ini. Kita udah sering omongin tentang ini. Nanti kita akan dalamin lagi tentang Ruben Amorim. Dan mungkin ada informasi kayak gini juga ya kan, dari sisi Ruben Amorim kita juga belum tahu apakah dia mau stay atau mau cabut. Kita juga belum tahu apa-apa tentang Ruben Amorim. Nanti gue akan coba dalami dan akan kita bahas. Yang pasti opsinya jadi semakin sempit ya, pilihannya jadi semakin sedikit ya, stok pelatih nggak banyak tentu saja di market, apalagi yang bagus ya. Dan ya Ruben Amorim saat ini yang jadi front runner, yang jadi opsi utama, jadinya tergeser ya Xabi Alonso. Dan kontender lainnya tentu saja ada Roberto De Zerbi dan juga Julian Nagelsmann. Jadi ada nama-nama memang kemarin, tapi tetap pertamanya Ruben Amorim, keduanya Roberto De Zerbi yang akan jadi pelatih lawan kita minggu besok, dan juga Julian Nagelsmann gitu. Itu breaking newsnya. Jurgen Klopp sendiri tadi memberikan pandangannya terkait keputusannya Xabi Alonso ketika konferensi pers tadi ya, jam 8 tadi kalau nggak salah dia melakukan konferensi pers. Langsung ketika dia datang langsung ditanya sama pers ya, Klopp tentang Alonso yang nggak akan menggantikan dirinya. Kata dia, I can talk about being a young manager, being at the club and being successful. Gue bisa berbicara tentang menjadi seorang manajer muda berada di sebuah klub dan juga menjadi sukses karena gue punya kapasitasnya, gue punya pengalamannya. Jadi gue bisa berbicara terkait hal itu. Kata Jurgen Klopp, I did pretty much the same. Gue sebenarnya juga melakukan hal yang sama katanya, yaitu bertahan and never regretted it. Ya, jadi ini sebelum yang waktu dia masih muda, dia mungkin dapat tawaran sono sini di Jerman, tapinya dia tolak, dia tetap berada di klub yang saat itu dia latih gitu ya. Xabi is doing great job there. Xabi melakukan pekerjaan yang luar biasa di sana, and it's possible they can keep the team together. Dan tentu saja itu sangat mungkin untuk menahan para pemain untuk tetap bermain bersama gitu loh ya. It's not always like that. I understand he wants to do that ya. Gua mengerti lah ya intinya ya dari Jurgen Klopp ini kenapa dia melakukan hal tersebut ya. Dan itu pandangan dia terkait itu ya. Jadi dia mungkin menyayangkan ya kalau gue mengerti ini dari kata-katanya Jurgen Klopp. Cuman memang nah kayak gini, it's not always like that ya. Pada akhirnya ya nggak bisa seenaknya. Keputusan ada tetap di di Xabi Alonso. Dan gue mengerti katanya. Gue mengerti kenapa dia memilih jalan itu gitu sih. Dan kata Bang Ahmad Fadiansyah, Xabi Alonso lebih tertarik ke Real Madrid maybe. Makanya pilih bertahan sampai klausul rilisnya aktif 2025. Boleh. Michael Edwards has gone back now as the CEO of SG, and he has ideas different to what people may be thinking of Xabi Alonso. Roberto De Zerbi at Brighton is the guy at the top of his list. Seriously, dari mana sumbernya Bang Arisandi? Ayo kita buka langsung. Ayo. Seriusan loh. Seriusan. Kalau memang benar ya menarik sih. Ya gue sih akan nurut sama Edward ya. According to jurnalis Mark Ogden, Edward nih ya, menurut Mark Ogden ya, lagi-lagi gue mengutip ini ya, ESPN FC, Edward memiliki ide yang berbeda dengan apa yang orang-orang bilang, ya kan? In terms of Alonso, and has claimed Brighton boss Roberto De Zerbi is at top of the list. Bahkan ini kalau kita yang gue mengerti ya, bahkan top targetnya Michael Edward itu pertamanya adalah Roberto De Zerbi, baru habis itu Alonso. Alonso dari awal bukan top target menurut ya Mark Ogden, menurut siapa namanya siapa ini namanya Michael Edward gitu ya, Michael Edward. Nih kan karena kan kata-katanya gini nih, Edward has different ide tentang bagaimana people may be thinking in terms of Alonso. Jadi nama Alonso masih disertakan di sana gitu ya. Orang-orang mungkin berpikir Alonso adalah top listnya, tapi memang dari awal Michael Edward itu berpandangan berbeda dan mengklaim katanya Roberto De Zerbi lah yang ada di top of his list. What the fuck? Ini luar biasa sih. Ini kalau bener ya, ini gue tahu ya, ini Mark Ogden yang laporin ya. Tapi ini kalau bener menarik sih. Dan memang Richard Hughes emang waktu kita bahas juga emang kan kita ngasih tahu ya kalau dia a big fan of De Zerbi gitu ya. Dari awal ya. Richard Hughes itu pernah bawa De Zerbi ke Bournemouth memang. Menarik sih.
Cuman ya lagi-lagi nih Mark Ogden dari ESPN FC. ESPN FC tuh kalau menurut gue ya dari 5 bintang untuk reliability-nya 3 lah ya 3 ya, nggak terlalu sih memang. Tapi kalau menurut gue ESPN FC itu 3 lah, dari 3 bintang ya, dari 5 bintang reliability-nya. Jadi tingkat kepercayaannya ya kalau menurut gue ya. Jadi ya kita nikmati lagi aja gorengannya. Ini soalnya big statement loh, karena bukan setelah Xabi Alonso cabut Roberto De Zerbi pertama, terus keduanya Ruben Amorim, bukan. Tapi bahkan menurut si Mark Ogden, si siapa namanya, Edward dan juga Richard Hughes menempatkan De Zerbi itu di atasnya Alonso ketika Alonso-nya masih ada di opsi. Menarik loh. Menarik. Gitu sih. Gitu ya. Dan gimana guys menurut kalian guys? Ditulis aja di live chat.